Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Para santri, rahimani wa rahmakumullah, kita lanjutkan. Kita mulai dari 29 ya, halaman 29. Ini sudah pertemuan ke-7. Nah, kita mulai dari sini. Kemarin sudah ceritakan peran atau sikap posisi Safiyah di perang ini Uhud. Kana dzalika mauqifa Safiyah binti Abdul Muttalib yauma Uhud. Nah, sekarang yang akan kita bahas halaman 30. Amma mauqifuha yaumal Khandaq falahu qissatun muthiratun sudahad daha wa dzaka wa luhmatuha al-basalatu wal hazm. Adapun sikap beliau Safiyah bintu Abdul Muttalib di hari perang Khandaq atau perang Ahzab, ya. Beliau punya satu kisah muthirah, menarik. Sudah ada catatan di situ, al-khuyutut tuliyah, lin nasid, ya. Garis panjang dalam pertekstilan. Wal luhmah al-khuyutul ardiyah, ya. Garis lebar, panjang lebar. Alam ini peribahasa ya. Mana tadi? Nah, beliau punya satu kisah yang menarik. Nah, sudah tadi apa? Garis panjang. Garis panjangnya adalah ad-daha, ya. Jaudatur ra'yi, ya, kepintaran, wadzaka, kecerdasan. Dan garis lebarnya, garis lebar kisah ini, al-basalatu wal hazmu, syaja'ah, al-basalah, asy-syaja'ah, keberanian, wal hazmu, dan tekad yang kuat. Al-hazmu wal azmu nafsul makna. Ini satu kisah yang luar biasa dari perang Khandaq, perang Ahzab, yang dimana waktu itu kaum muslimin menggali parit yang sangat dalam, yang sangat panjang, luas. Nah, itu digali dengan peralatan yang masih jadul pada waktu itu. Kira-kira berapa panjangnya? Panjang parit tersebut sekitar 5.000 hasta. Nah, 5.000 hasta. Dalamnya 7-10 hasta. Lebarnya 9 hasta. Coba kita alihkan ke meter. Ini perkiraan saja ya. Dari beberapa yang saya pernah dengarkan. Panjangnya kalau kita meterkan tadi 5.000 hasta ya. Kalau kita meterkan itu menjadi 250 ya. 250.000 meter. 250.000 meter. 250.000 meter. Kemudian dalamnya itu ada 7-10 ya. Kurang lebih jadinya berapa itu? 15 meter ya. Lebarnya kira-kira apa? Kuda itu tidak bisa loncat. Nah, itu ada 9 hasta, kira-kira ada 15 meter. Untuk dalamnya tadi 7 ya, 7-10 hasta. Kurang lebih ya 10 meter. Allah a'lam. Nah, itu hanya perkiraan saja. Nah, dari perkiraan tersebut kita bisa tahu
bagaimana perjuangan kaum muslimin waktu itu menggali parit, ya, sungguh dalam, panjang, dan luas, dan berat, ya, karena dengan peralatan yang serba jadul pada waktu itu, ya, dan bekal konsumsi yang terbatas pada waktu itu. Tapi semangat mereka tetap mengembara. Baik. Wa ilaika fa ilaika khabaraha kama wa'atu kutubut tarikh. Ya. Maka ambillah kisah beliau, berita tentang beliau sebagaimana kitab-kitab sejarah telah memuatnya, menyerapnya. Laqad kana min adati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza azama ala ghazwatin minal ghazawat an yad'a an-nisa wa dharariya fil husuni khasyata an yaghdira bil madinati ghadiran fi ghaibati humatiha. Kebiasaan Rasulullah SAW itu jika bertekad untuk melakukan sebuah peperangan, ghazwah. Jadi Rasulullah ikut ghazwah, ya, tidak dengan syariah. Nah, apa yang beliau lakukan? Kebiasaan beliau tatkala ingin melakukan ghazwah, Rasulullah ikut memimpin langsung peperangan. Beliau mengamankan, menempatkan para wanita dan anak-anak di benteng, diamankan. Khawatir kalau ada ghadirun, orang yang berkhianat, berbuat curang, terhadap Madinah. Fi ghaibati humatiha, dalam di saat para penjaganya, penjaga Madinah ini, ya, para pasukan kaum muslimin, fi ghaibah, tidak ada di situ, ikut perang. Falamma kana yaumul khandaq ja'ala nisa'ahu wa 'ammatahu wa ta'ifatan min nisa'il muslimin fi hasnin li Hasan ibni Thabitin warithahu an abaihi. Di perang Khandaq, ya, beliau menempatkan para wanita, ya, nisa'ahu, istri-istri beliau, wa 'ammatahu, bibi, ya, beliau dan beberapa perempuan kaum muslimin di benteng milik Hasan bin Thabit yang beliau warisi dari nenek moyangnya, ya, bapak-bapaknya. Wa kana min amna'i husulil Madinah. Ya, benteng beliau ini, ya, adalah benteng min di antara benteng-benteng yang paling amna, paling kuat di Madinah. Wa ba'diha manalan, dan yang paling paling jauh untuk ditembus, ya, paling tidak bisa ditembus. Wa bainama kana al-muslimuna yurabituna ala hawafi al-khandaq. Nah, tatkala kaum muslimin mereka berjaga-jaga di hawaf al-khandaq, atraf, pinggir, ya, pinggiran parit khandaq, fi muwajahati Quraisy wa ahlafiha, untuk menghadapi Quraisy dan sekutu-sekutunya. Waktu itu dalam perang tersebut bangsa Quraisy bersekutu dengan kabilah-kabilah lain menyerbu kaum muslimin di kota Madinah. Waqad syughilu anin nisa'i wad darari bimunazalatil aduwi. Mereka tersibukkan, dengan tersibukkan dari perempuan dan anak-anak, maksudnya tidak begitu memperhatikan perempuan dan anak-anak. Karena apa? Karena turunnya para musuh waktu itu, ya, datangnya para musuh waktu itu. Jadi sibuknya ke perang, menghadapi musuh. Nah, para wanita dan anak-anak ini kurang diperhatikan. Nah, tapi mereka sudah berada di tameng yang kuat, sulit untuk ditembus. Absarat Safiyah bintu Abdul Muthalib syabahan. Nah, di saat itu tadi, Safiyah bintu Abdul Muthalib melihat syabahan, ya. Syabahan itu mana tadi? Syabahan. Nah, syabahan itu ma badalaka syakhsuhu ghairu jalin min bu'din. Nah,
tampak seseorang tampak, tapi tidak jelas karena jadi dari kejauhan. Silakan mau dibahasakan apa. Itu pengertiannya Syabahan begitu. Bayang-bayang atau apa. Tampak ada orangnya gitu. Tapi tidak jelas terlihat. Sesuatu yang tidak jelas terlihat. Yataharrak, bergerak fi atmatil fajri, di kegelapan fajar. Ini masih gelap fajar ya. Fa arhafat lahu sam'ah, maka beliau pun langsung menajamkan pendengarannya. Arhafat, menajamkan pendengarannya. Penasaran kan? Ditajamkan untuk kewaspadaan. Wa haddat ilaihil basar, dan menajamkan penglihatannya. Ini kira-kira apa? Berbahaya tidak? Begitu. Fa'idha huwa yahudiyun aqbala 'alal hisni. Nah, ternyata itu tadi adalah syabah tadi adalah seorang laki-laki Yahudi aqbala 'alal hisni, yang akan mendatangi hisn, tembok benteng. Wa ja'ala yutifu bihi, sudah keliling-keliling gitu. Mengelilingi benteng, mutahassisan, ya, dengan mengamati akhbarahu, ya, perihal ini al-hisan, mutajassisan alaman fihi, memata-matai terhadap orang-orang yang ada di dalam benteng tersebut. Fa adrakat annahu ainun li bani qaumi, maka seketika itu Safiyah pun mengetahui bahwa ini adalah mata-mata. Ja'at liya'lama afil hisni rijalun yudafi'un amman fi am innahu la yadummu baina judranihi ghairun nisa'i wal atfal. Mata-mata untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui apakah dalam benteng ini ada laki-laki yang siap membela orang-orang yang ada di dalamnya, dalam benteng tersebut, atau di dalam benteng tersebut tidak ada kecuali perempuan dan anak-anak. Faqalat fi nafsiha, Safiyah ngomong dalam hati, inna yahuda bani Quraidah qad naqadu ma bainahum wa baina Rasulillah min ahdin wa dhaharu Quraisyan wa ahlafaha 'alal muslimin. Berarti mata-mata Yahudi tadi adalah Yahudi Bani Quraidah yang sudah melakukan perjanjian untuk saling menjaga kota Madinah, saling membela. Yang ngomong begitu. Sesungguhnya Bani Quraidah telah membatalkan perjanjian yang terjadi di antara mereka dengan Rasulullah SAW, dan mereka Yahudi zaharu menolong Quraisy dan sekutu-sekutunya untuk memerangi kaum muslimin. Ala di sini menunjukkan memerangi atau melawan kaum muslimin. Walaisa bainana wa bainahum ahadun minal muslimin yudafi'u anna. Dalam posisi di antara kami dan mereka itu tidak ada satu orang dari kaum muslimin, pasukan kaum muslimin yang siap membela kami. Jadi dalam benteng itu semuanya adalah perempuan dan anak-anak. Wa Rasulullah sallallahu wa man ma'hum murabituna fi nuhuril adu. Rasulullah dan para sahabat mereka berjaga-jaga fi nuhuril adu. Nuhur fi nuhuril adu fi wujuhil adu, menghadapi musuh. Fa in istata'a aduwullah an yanqula ila qaumihi haqiqata amrina. Jika musuh Allah ini mampu atau berhasil untuk memindahkan kepada kaumnya berita hakikat tentang kami, untuk memberitakan, yanqul di sini ya, memindahkan apa? Berita, yang memberitakan kepada kaumnya hakikat tentang kami. Maka apa yang terjadi? Yang diprediksikan oleh Safiyah, maka orang-orang Yahudi akan menawan perempuan-perempuan dan menjadikan budak anak-anak yang ada. Wa kanatit tammatu 'alal muslimin. Kalau sudah begitu, kecelakaan besarlah, at-tamah al-musibatul kubra. Musibah besarlah yang terjadi atas kaum muslimin.
Maka apa yang dilakukan? Inda dzalika badarat ila khimariha falafadzu ala ra'siha. Ini yang dilakukan dalam posisi tadi, dalam posisi genting ya. Nah, ini perlu belajar seorang perempuan ya. Di dalam posisi genting perlu belajar agar tetap waspada. Biasanya kalau perempuan kan dalam posisi genting itu kepanikan dulu. Nah, ini tidak, untuk Sofia tidak demikian. Nah, langsung gercep dia apa yang harus dilakukan. Dalam posisi seperti itu, ya, Sofia langsung mengambil kerudungnya, khimar, dan memakainya di kepalanya. Wa amadat ila thiyabiha, mengambil bajunya, fasyaddadha ala wasatiha, baju luar ini ya, otomatis sudah pakai baju. Wa akhadat amudan ala atikiha, mengambil tongkat dibawanya di atas pundaknya. Wa nazalat ila babil hisni, beliau turun menuju pintu benteng. Fasyaqqathu, beliau buka ya, fi anatin, perlahan-lahan, wahidqin, dengan terampil, dengan cakap, harus hati-hati jangan sampai ketahuan. Wa ja'ala tarkubu min khilalihi, dari situlah pintu kalau dibuka ada celah sedikit. Dari situlah beliau mengawasi pergerakan musuh Allah tadi, mata-mata dari satu orang. Fi yaqadatin, dalam keadaan terjaga, wa hadarin, dan waspada. Hatta idza aiqanat, sampai tatkala beliau sudah yakin, annahu ghada fi mauqifin, sudah yakin kalau beliau itu dalam satu posisi yumakinuha minhu, untuk bisa berhasil mengalahkannya. Hamalat alaihi hamlatan hazimatan sarimah. Hamalat alaihi, dalam bahasa peperangan diartikan menyerang ya, hajama. Maka beliau pun, Sofia, menyerangnya, musuh Allah tadi seorang Yahudi, dengan serangan yang optimis ya, sarimah ya, keras, serangan yang optimis dan keras. Wa darabathu bil amudi, beliau memukulnya dengan tongkat tadi. Di mananya? Di kepalanya. Ala ra'sihi fatarahatu ardan, sehingga menjatuhkannya ke tanah. Nah, ini cerdas ini. Jadi tahu alat yang dipakai dan tahu sasaran yang pas dengan alat tersebut. Ya. Kalau pakainya tongkat, kepala itu pas. Ya. Kalau pakainya tongkat yang dipukul kaki, ya kemungkinan nggak mati, nggak jatuh. Ini Sofia pinter ini, taktik dalam peperangan. Tsumma azzazatil darbah, tsumma azzazatil darbatal ula bi tsaniyatin wa tsalitsatin. Tidak sampai di situ. Ya. Kemudian beliau menguatkan pukulan yang pertama tadi dengan pukulan kedua dan ketiga, sampai ajhazat alaihi, sampai beliau betul-betul menghabisinya. Maksudnya apa? Betul-betul diselesaikan satu orang tadi sampai mati. Wa ahmadan anfasahu baina janbaihi, ya, memadamkan nafasnya di antara kedua keningnya, kedua dahinya. Tsumma badarat ilaihi fahtazzat ra'sahu bisikinin kanat ma'aha. Kemudian beliau bersegera mendekatinya, ya, bukan untuk apa ya, untuk menolong atau apa. Ini musuh Allah ini. Nah, diapakan? Ihtazzat, beliau potong ra'sahu, kepalanya, dengan apa?
bisikin, dengan pisau. Bukan pedang loh ya, dengan pisau. Nah, kalian bisa menggambarkan ya, seorang perempuan sendirian ya menghabisi satu musuh, seorang Yahudi laki-laki. Ya, perempuan lawan laki-laki. Dipukul sudah ambruk gitu ya. Kemudian dipotong kepalanya. Bukan pakai pedang yang panjang, tapi pisau. Kalian bisa bayangkan bagaimana keberanian Sofiyah bintu Abdul Muthalib. Dengan pisau beliau berani memutus kepala seseorang musuh Allah. Wa qadafat birra'si min a'lal hisni. Setelah terpotong ya, terpisah dari tubuhnya, kepala tadi beliau lempar dari atas benteng. Qatafiqa yatadahraju ala sufuhihi. Maka kepala tadi gelundung ala sufuhihi, sampai ke kaki benteng, hatta staqarra baina aidil Yahudi, sampailah ke tangan orang-orang Yahudi alladzina kanu yatarabbasuna fi asfalihi, yang sebelumnya mereka menunggu-nunggu di bawah. Falamma ra'al yahudu ra'sa sahibihim, tatkala mereka melihat kepala temannya, qala ba'dhu li ba'din qad alimna anna Muhammadan lam yakun liyatsrukan nisa wal atfal min ghairi humatin. Jelas itu ya. Tsumma adu adrajahum, mereka pun akhirnya kembali. Nah, ini usaha Sofiyah berhasil dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi memberikan rasa takut kepada musuh-musuh Allah. Nah, dan beliau betul-betul memanfaatkan waktu, kesempatan. Jadi sebelum kondisi mereka bocor, beliau memanfaatkan kesempatan tersebut. Mumpung yang datang itu baru satu orang, beliau lawan sampai mati. Kemudian dari situ beliau memberikan rasa takut kepada musuh-musuh Allah yang lainnya, Yahudi yang lainnya. Berhasil. Nah, mereka pun kembali. Radhiyallahu an Safiyah binti Abdul Muttalib, faqad kanat mathalan faddan lil mar'atil muslimah, rabbat wahidaha fa ahkamat tarbiyatahu. Beliau mendidik putranya sendirian, wahidaha fa ahkamat tarbiyatahu, namun beliau bisa menyempurnakan tarbiyahnya terhadap putranya tersebut. Wa usibat bi syaqiqiha fa ahsanat as-sabr alaihi. Beliau ditimpa musibah, yaitu berupa kematian saudara kandungnya itu Hamzah. Fa ahsanat as-sabr alaihi, beliau pun bisa bersabar dengan baik. Wa khtabarat asyadaidu, beliau diuji dengan ujian-ujian yang keras. Waja'at, ujian tersebut ternyata mendapati Sofiyah sebagai seorang perempuan al-hazimata, yang kuat tekadnya, al-aqilah, yang berakal, al-basilah, yang pemberani. Tsumma inna tariha kataba fi ansa'i safahatihi. Kemudian sejarah telah menulis di dalam lembaran-lembarannya yang jelas, ansa'. Inna Safiyata binta Abdul Muttalib kanat awal mar'atin qatal musyrikan fi Islam. Itu jelas ya. Beberapa faedah ya, di antaranya dalam kisah ini kita diberikan pelajaran apa? Bahwa al-qitalu siyasatun wa khidah. Peperangan itu adalah siasat, taktik. Khidah. Taktik, siasat. Kemudian juga di antara pelajaran yang bisa diambil apa? Nah, tadi yang pertama ya, apa tadi? Al-qitalu siyasatun wa khidah. Nah, bahwa peperangan itu adalah siasat dan tipu muslihat. Nah, ya. Kemudian yang kedua yang bisa kita ambil adalah at-tabayyun. Ya, tabayyun qabla al-qarar bil amr. Sebelum
memastikan untuk melakukan suatu hal. Nah, di sini tadi Sofiyah memastikan terlebih dahulu. Ya. Tabayun dulu, ini siapa? Nah, kira-kira maksud baik atau jahat. Nah, setelah diketahui ya, dan ternyata betul-betul seorang Yahudi, maksudnya jahat, baru beliau menetapkan harus bertindak bagaimana. Nah, demikianlah seharusnya dalam kehidupan kita. Semuanya itu harus jelas. Ini baik atau buruk. Kalau baik, nanti bagaimana sikap kita. Kalau buruk, bagaimana. Jadi semua itu harus jelas dulu, baru berlanjut mau bagaimana. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, kita ambilkan 3 saja. Yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa Islam itu sangat memuliakan dan melindungi para wanita, juga anak-anak. Dalam peperangan, jikalau mereka itu ditinggalkan ditinggalkan dalam sebuah kota, maka harus dipastikan mereka itu tinggal di kota tersebut dalam keadaan aman. Kita lihat di sini perhatian Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Ya, tatkala mereka fokus menghadapi musuh, Rasulullah menempatkan para wanita dan anak-anak dalam benteng. Nah, bentengnya pun disifati dari benteng yang paling kuat. Ya. Ini min amna'i husudil Madinah mana'atan wa ab'adiha mana'al. Benteng yang paling kuat di Madinah dan yang paling sulit untuk dijangkau, untuk ditembus. Itu 3 saja. Sekiranya kalian ada faedah yang bisa disampaikan, silahkan nanti disampaikan di kolom komentar. Barakallahu fikum. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.